kedua ke perempuan daripada laki-laki bikin parang. Kedua ndak tahu lagi ya pro laki-laki ndak tahu. Saya kerja terus Mi, jadi saya Mi tinggal itu sama anak-anak itu kasih hidup, kasih dia. Saya kerja terus supaya dia bisa dapat makan. Membakar besi, menempa dan membentuknya menjadi pisau, parang, atau alat-alat dapur tentu bukan pekerjaan yang ringan. Pekerjaan berat ini biasanya dilakukan kaum laki-laki. Namun, di Sanjay, Sulawesi Selatan, menjadi pandai besi adalah pekerjaan yang umum dikerjakan kaum perempuan. Di Kampung Madako, Dusun Puncak, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, kita bisa menemui Halijah. Di kampung ini, Halijah dan puluhan perempuan lain berprofesi sebagai pandai besi. Halijah yang tak mengenyam pendidikan formal ini belajar membuat peralatan besi dari ibu dan neneknya. Kebiasaannya memang perempuan kerja berat di sini. Kalau kita sudah biasa, tidak berat dirasa. Keterampilan ini memang diwariskan turun-temurun oleh kaum perempuan. Di kampung ini, kaum laki-laki tak terampil membuat parang atau pisau. Biasanya mereka bekerja di kebun, ladang, atau memelihara ternak. Di bengkel ini, Halijah bekerja bersama dua orang sepupunya, Siti dan Cahya. Siti bertugas memompa udara dari atas untuk menjaga tungku terus menyala. Sementara Cahya membantu Halijah menempa besi. Kepala bengkel seperti Halijah lah yang umumnya bertugas membentuk besi menjadi pisau, parang, atau alat dapur lainnya. Untuk proses kerja yang satu ini, memang dibutuhkan keterampilan lebih dibanding dua pekerjaan lainnya. Susahnya bikin pisau, jarang itu pintar bikin pisau karena takut. Takut kan biasa itu besi loncat di kepala. Setiap bengkel pandai besi selalu dijalankan oleh 3 orang yang biasanya masih punya hubungan saudara. Serupa dengan bengkel milik Halijah, di bengkel milik Naning ini, Naning juga bekerja bersama kedua sepupunya, Niar dan Sunaidah. Sejak suaminya meninggal 10 tahun yang lalu, pekerjaan inilah yang menjadi satu-satunya penopang perekonomian keluarganya. Saya kerja terus Mi, jadi saya Mi tinggal itu sama anak-anak itu kasih hidup, kasih dia. Saya kerja terus supaya dia bisa dapat makan. Tak ada yang menganggap enteng pekerjaan ini. Membentuk balokan besi menjadi sebuah parang dengan menggunakan palu besar tentu butuh tenaga ekstra. Ya berat itu, kalau dapat itu besinya yang besar, itu 1 jam dibakar baru merah. Baru merah itu baru kasih keluar, dibantu dipukul, dipotong-potong. Dalam sehari, satu bengkel pandai besi bisa menghasilkan 4 hingga 6 buah parang. Parang buatan perempuan-perempuan Madako ini dijual seharga Rp35.000 hingga Rp50.000 per buahnya, tergantung besar kecilnya. Sedangkan untuk pisau kecil dan alat dapur dijual seharga Rp10.000 per buah.
Bahan baku besi biasa mereka beli seharga Rp5.000 per kilo dari penjual yang datang dari Makassar setiap bulan. Namun, bila besi susah didapat dan tak ada penjual yang datang, ibu-ibu inilah yang terpaksa harus mencari bahan baku besi. Ya kalau tidak ada yang mengantar di sini besi, saya pergi cari. Saya pergi di kota cari di Sinjai, Kumanipi. Kalau di sini lebih kuat ke perempuan daripada laki-laki bikin parang. Kedua enggak tahu lagi ya pro laki-laki, enggak tahu. Pagi ini, Halijah bersiap berangkat ke pasar untuk menjual pisau dan alat dapur yang sudah jadi. Seminggu sekali, Halijah berangkat mengantarkan sendiri barang buatannya kepada para pelanggan. Sebelum berangkat, tak lupa Halijah mampir ke bengkel Pandai Besi Naning untuk mengambil pisau dan parang yang juga sudah jadi. Besinya ini bisa beli di pasar. Bisa. Pandai besi lain yang tak bisa menjual langsung ke pasar, biasa menitipkan barang mereka kepada Halijah untuk dijual di pasar. Setibanya di pasar, Halijah pun segera menemui langganannya. Ternyata, sebelum sampai ke pelanggan, sudah ada seorang pembeli yang menginginkan alat dapur buatannya. Selembar uang Rp10.000 ia terima sebagai pembuka rezeki hari ini. Tak sampai 1 jam, barang-barang bawaannya sudah laku terjual. Sesampai di rumah, Amir, suami Halijah, sudah bersiap berangkat ke kebun. Hari ini adalah waktu untuk memetik kopi. Kopi yang dipetik Amir hari ini pun segera dijemur oleh Halijah. Memang seperti inilah pembagian kerja Halijah dan suaminya. Halijah bekerja sebagai pandai besi, sementara suaminya bekerja di kebun. Kalau pagi-pagi pergi ke kebun ambil rumput, makanan sapi. Sudah itu tidur 1 jam, sudah pergi lagi ambil rumput makanan sapi. Gitu. Kalau sudah pergi menanam daun bawang, seperti itu. Pembagian kerja seperti ini merupakan hal yang adil bagi setiap suami istri yang tinggal di kaki gunung bawah Karaeng ini. Tak ada yang merasa dirugikan, tak ada yang merasa pekerjaannya lebih berat dibanding yang lain. Kalau di sini lebih kuat ke perempuan daripada laki-laki bikin parang. Kedua enggak tahu lagi ya pro laki-laki, enggak tahu. Hari ini, sebelum bekerja di bengkel miliknya, Halijah harus mencari arang untuk bahan membakar besi. Ada dalam. Biasanya, Halijah membeli arang dari tetangganya. 1 karung arang ia beli seharga Rp25.000. Namun tak jarang, arang susah didapat. Kalau susah didapat arang itu
kita bikin di dapur. Kita bikin arang di dapur, baru disiram air, baru dikasih turun di bengkel. Itu. Membuat arang sendiri agak memakan waktu dan hasilnya juga tidak sebagus arang yang biasa dibeli. Kalau di rumah itu bikin arang, enggak bayar, enggak bagus. Jadi itu kalau ada mau bagus kita pergi beli. Sedikit itu jadinya kalau di rumah kita bikin arang. Kesulitan mendapatkan arang inilah yang membuat beberapa bengkel besi di Kampung Madako terpaksa tutup dan berhenti beroperasi. Setelah mendapat arang yang dibutuhkan, Halijah kembali berkutat dengan pekerjaannya di bengkel. Di bengkel ini juga, sambil menempa besi, Halijah menyiapkan masakan untuk keluarganya. Di atas bara api, tempat membakar besi, beras dan sayur dimasak bersamaan. Siang berganti malam. Waktu bagi Halijah berkumpul bersama anak dan suaminya. Berapapun rezeki yang didapat hari ini, selalu disyukuri oleh Halijah dan keluarganya. Dulunya berkebun. Setelah dia punya istri, ikut sama yang pintar bikin parang. Di situ dia belajar sedikit-sedikit. Akhirnya dia pintar juga. Meski pekerjaan pandai besi di desa Madako ini banyak didominasi kaum perempuan, tapi tidak berarti pamali untuk dikerjakan oleh kaum pria. Meski jumlahnya sangat sedikit. Dari puluhan pandai besi di desa ini, hanya ada 4 orang laki-laki yang menekuni pekerjaan ini. Dudeh adalah salah satunya. Di bengkel miliknya, Dudeh bekerja bersama istri yang bertugas memompa udara dari atas agar tungku tetap menyala dan anak perempuannya yang membantu menempa besi. Dulunya berkebun. Setelah dia punya istri, ikut sama yang pintar bikin parang. Di situ dia belajar sedikit-sedikit. Akhirnya dia pintar juga. Setelah tak lagi berkebun, pria berusia 60 tahun ini pun memilih menjadi pandai besi. Dari kedua orang tuanya, Kanang pun akhirnya ikut belajar membuat parang dan bekerja di bengkel milik ayahnya. Seperti juga kebanyakan perempuan di Madako yang belajar membuat parang dari orang tuanya, Halijah pun berusaha mengajarkan keterampilan unik ini kepada kedua anak perempuannya. Kedua anak Halijah saat ini masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Mau belajar dulu. Kalau kita sudah selesai itu, dia pergi kalau kita naik di rumah, kerja juga di bengkel. Main-main saja bikin-bikin parang.